Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Akhirnya aku buat video lagi setelah lebih dari sebulan mungkin aku nggak upload. Jadi kemarin-kemarin sebenarnya bulan-bulan kemarin aku di rumah aja sih, kuliah online, terus bantu-bantuin orang tua di rumah. Tapi berhubung sekarang sudah masuk waktu libur, nah aku balik ke kosan. Alasannya karena ada program magang yang harus aku jalanin di instansi pemerintahan. Jadi mungkin sekitar sebulan aku akan di sini di Makassar, habis itu balik lagi ke kampung. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin buat teman-teman, mayoritas teman-teman yang nonton video aku udah pernah ngerasain tahap-tahap gimana setelah kita lulus SMA pasti ada keinginan kan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang perkuliahan. Mungkin banyak juga sih yang mikir bahwa kuliah itu nggak mudah, atau mungkin berasumsi kalau masuk perguruan tinggi itu susah, terutama perguruan tinggi negeri. Nah, di sini aku pengen sharing ke kalian sih, lebih tepatnya gimana aku yang awalnya pengen banget jadi dokter, tapi justru malah ngambil jurusan lain gitu, jurusan di bidang ilmu sosial yang sangat-sangat bertolak belakang dengan mimpi aku. Nah, pada saat itu SMA aku tuh sebenarnya agak bingung sih pengen jadi apa. Aku mikirnya aku pengen jadi dokter, tapi kuliah kedokteran itu kan nggak murah ya, alias mahal. Cuman kan sekarang udah banyak beasiswa juga, jadi kita bisa nyari-nyari solusi kalau misalnya kita nggak mampu untuk kuliah kedokteran. Nah, waktu itu aku sempat konsul juga sih ke guru BK aku tentang jurusan apa yang harus aku ambil saat kuliah nanti, karena aku benar-benar sangat-sangat dilema, rasa benar-benar nggak mengenali diri aku tuh sebenarnya maunya kemana. Mungkin lebih tepatnya karena waktu itu aku nggak tahu sih passion aku tuh di mana. Aku tuh sukanya olahraga, aku suka seni, tapi aku juga suka hal-hal yang berbau akademik. Misalnya kayak dulu aku suka mata pelajaran biologi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu tuh mata pelajaran favorit aku. Dari situ aku mikir kan, ya, kayaknya bisa lah ya untuk daftar kedokteran. Aku ngerasa pesimis aja sih, karena waktu itu buat jadi dokter itu kan susah ya. Dan apalagi kalau untuk jalur SNMPTN di sekolah aku tuh jatahnya cuma untuk 2 orang, dan biasanya ini yang ngambil peringkat 1 umum sama peringkat 2 umum. Nah, aku ini kan di bawah, sangat-sangat tidak memungkinkan untuk aku ngambil SNMPTN untuk kedokteran Unhas. Nah, dari situ aku mikir lagi sih, ya udah kalau gitu aku ngambilnya PTN di luar Sulawesi. Aku decide untuk ngambil jurusan kedokteran hewan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Alasannya aku ngambil kedokteran hewan, ya awalnya aku pengen kedokteran umum, karena kenapa ya, pengen cari suasana baru aja sih. Ini kan hewan itu kan beda-beda, jadi aku penasaran aja gimana kita bisa mengobati hewan-hewan gitu kan. Setelah beberapa jeda, di saat kita nunggu pengumuman itu, ternyata aku nggak lulus. Dan itu adalah salah satu fase terendah dalam hidup aku sih waktu itu. Karena ya aku benar-benar sangat berharap dan sangat menggantungkan semuanya tuh di SNMPTN. Aku nggak ada prepare untuk ISBMPTN, aku nggak ada prepare untuk hal-hal lain. Jadi aku benar-benar di saat ada pengumuman aku nggak lulus, kalian bisa bayangin aja sih, di saat kalian pengen banget ngedapetin sesuatu terus kalian gagal, itu tuh rasanya kayak gimana ya. Tapi setelah itu aku berusaha bangkit lagi kan, disupport sama teman-teman aku, disupport sama keluarga. Jadi aku berusaha berjuang lagi di kedinasan. Nah, untuk kedinasan sendiri aku ngambil STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kenapa aku ngambil STMKG bukan STAN atau instansi kedinasan lainnya? Karena pada saat SMA itu kan aku juga sempat ikut Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Jadi aku ngerasa aku tertarik banget untuk belajar astronomi. Nah, waktu itu aku pikir mungkin passion akunya di situ, di astronomi. Jadi aku milih STMKG untuk kedinasan. Waktu itu aku udah belajar mati-matian, aku udah menghafal Undang-Undang Dasar 1945, aku hafal semua pasal-pasalnya. Terus aku juga belajar TPA, TWK, wawasan kebangsaan. Jadi tesnya itu persis seperti tes CPNS. Nah, tesnya itu kan pakai komputer, sistem online. Jadi setelah kita tes, hasilnya itu langsung keluar. Dan hasilnya ternyata aku kurang 1 nomor, karena setiap nomor itu kan poinnya 5. Nah, waktu itu aku jatuhnya di TWK, wawasan kebangsaan, kurang 1 nomor. Seandainya aku benar 1 nomor, aku nih udah lulus ibaratnya gitu. Dan setelah
daftar nama-nama yang lulus itu ditempel, tuh ada dari sekian, karena aku lupa berapa jumlah keseluruhan orang yang tes pada waktu itu, tapi yang jelasnya yang lulus itu cuma 12, terus nama aku tuh ke-13. Bayangin coba, 12 nama di atas aku ini lulus, giliran nama aku di nomor 13 itu nggak lulus. Itu rasanya kayak gimana ya? Dan cuma karena satu nomor aja aku nggak lulus, aku kembali ngerasain down yang parah banget. Lagi-lagi setelah 4 hari mengurung diri di kamar, aku kembali bangkit untuk mempersiapkan diri, karena kan masih ada SBMPTN. Waktu itu aku nggak mikir sih bakal ikut SBMPTN. Kalau nggak salah jedanya itu tinggal 10 hari untuk daftar SBMPTN, dan aku nggak ada persiapan sama sekali. Teman-teman aku dari jauh hari udah ngambil bimbel, bahkan pada saat masih ibaratnya kita masih sekolah gitu, di kelas 3 mereka udah pada ngambil bimbel, udah ngambil kursus untuk persiapan SBMPTN. Nah, aku sendiri aku nggak ngambil apa-apa, karena pada saat itu aku menggantungkan seluruhnya harapan aku di SNPTN yang nyatanya aku nggak lulus. Begitupun dengan kedinasan, aku juga nggak lulus. Itu 10 hari terakhir aku balik ke kampung, terus aku belajar sendiri. Aku belajar dari internet, buku. Dan waktu itu aku memfokuskan diri aku untuk belajar TPA, karena kalau untuk soal sainteknya itu aku benar-benar nggak ngerti. Aku benar-benar butuh dicekokin sama orang-orang, tapi waktu itu karena sama aku nggak bimbel, nggak ada orang yang bisa ngajarin aku tentang soal-soal saintek. Kan kalau soal SBMPTN itu bisa dibilang lebih tinggi ya tingkat kesulitannya daripada ujian nasional. Apalagi aku nggak pernah bimbel sebelumnya, aku nggak ada bayangan sama sekali. Jadi aku cuma bermodalkan buku dan juga materi yang ada di internet. Aku daftar online, sebenarnya aku tuh ngambilnya Unhas semua, pilihan pertama sampai pilihan ketiga tuh Unhas semua, yang terakhir itu sastra Inggris. Tapi waktu itu aku ditemenin sama sepupu aku dan dia nyaranin untuk ngambil kampus yang berbeda gitu, kampus UNM, karena dia juga kebetulan mahasiswa di situ. Ya udah, waktu itu pas aku ngisi formulir, aku nggak tahu kan jurusan apa aja yang ada di UNM. Jadi pada saat aku cari jurusan-jurusan, ya udah aku ngambil ini aja deh, administrasi negara, karena kelihatannya keren aja gitu penyebutan jurusannya kan. Jadi aku ngambil administrasi negara. Ya palingan kalau aku lulus, paling aku lulus di antara pilihan ke-1. Kalau nggak lulus pilihan ke-1, ya lulusnya pilihan kedua. Jadi pas setelah tes SBMPTN itu ambil lancar-lancar. Cuman waktu itu aku memang udah yakin nggak bakal lulus pilihan pertama aku, kedokteran, karena aku cuman ngisi soal sainteknya tuh 20, dan itu pun aku nggak yakin semuanya benar. Dan waktu itu aku cuma fokus di TPA sih, TPA. Aku senang banget alhamdulillah, karena rata-rata mayoritas soalnya itu aku bisa jawab, alhamdulillah. Dibanding soal saintek tadi yang aku benar-benar ngerasa blank. Dan iya, alhamdulillah setelah pengumuman ternyata aku lulusnya di mana? Aku lulusnya tuh di pilihan ketiga, administrasi negara. Kesan pertama waktu itu aku bahagia, alhamdulillah aku bahagia banget karena akhirnya aku bisa lulus. Cuman agak sedih juga karena aku pikir aku lulusnya di teknik lingkungan Unhas tadi di pilihan kedua, tapi nyatanya aku lulus di pilihan ketiga. Di jurusannya aku sama sekali nggak tahu jurusannya itu belajar tentang apa, aku nggak tahu nanti prospek kedepannya kayak gimana. Bahkan sebelum aku milih pilihan ketiga tuh aku cuma riset nama-nama jurusan di UNM. Aku nggak nyari administrasi negara itu nanti kita belajarnya tentang apa. Aku sama sekali nggak ngeriset tentang itu. Di sisi lain aku bersyukur karena akhirnya aku diterima di kampus negeri dan bisa kuliah di tahun itu juga. Meskipun pada saat PMB aku nggak ada kesan apa-apa sih, maksudnya mungkin orang-orang bakal ngerasain semangat untuk bisa masuk kampus impian mereka. Tapi kalau aku waktu itu aku ngerasa biasa aja, karena gimana ya, itu ibaratnya kuliah di jurusan yang sama sekali nggak kita harapin. Tapi karena takdir mengatakan hal seperti itu, jadi kita ya udah ikut alur aja. Dan pada saat kuliah pertama, aku tuh langsung curhat ke dosen aku di depan teman-teman aku semuanya. Dalam kelas aku tuh langsung curhat sama dosen agama Islam waktu itu tentang gimana aku ngerasa aku salah jurusan. Aku minta saran ke dosen aku itu, apakah aku harus daftar lagi tahun depan atau aku ikut arus aja gitu. Dosen aku nyaranin ya udah jalanin aja dulu apa baiknya kan. Terus sambil kita jalanin, sambil kita berdoa mana yang terbaik untuk kita. Setelah berjalan setahun itu aku ngerasa nyaman aja sih, karena aku udah punya banyak teman, aku udah dekat sama orang-orang yang
yang sefrekuensi pikirannya sama aku, jadi aku ngerasa ada temennya gitu. Meskipun waktu itu di kelas aku masih belum merasakan kenyamanan sama sekali, karena mata kuliahnya itu politik, hukum, yang mana itu aku nggak suka pada saat aku SMA. Kan SMA aku anak saintek ya, ibaratnya dari anak IPA terus kuliah ke ilmu sosial, itu tuh sangat-sangatlah aneh di aku ya. Cuma waktu itu aku berusaha menjalani hidup aku dengan ikhlas dan juga ya jalani aja seperti hari-hari sebelumnya. Waktu itu aku masih ingin mengejar cita-cita aku untuk jadi dokter, dan akhirnya aku mikir buat daftar lagi kan tahun berikutnya. Tapi aku merasa kayak udah nyaman sama teman-teman aku, udah nyaman sama mata kuliah yang aku hadapin, dan juga ditambah waktu itu kan aku sempet apply beasiswa, namanya itu beasiswa unggulan, yang udah sempet aku bahas juga di video-video sebelumnya. Sayang banget Kak kalau misalnya aku milih untuk pindah dan melepaskan beasiswa ini, yang notabene-nya banyak banget orang yang menginginkan tapi mereka nggak lulus, dan justru aku lulus terus aku sia-siain aja. Kalau aku daftar kedokteran juga kan nggak jelas juga kan, belum tentu kita lulus. Itu aku memutuskan untuk tetap stay di jurusan aku sekarang, administrasi negara, dan sedikit demi sedikit berusaha untuk menenggelamkan cita-cita aku yang sebelumnya aku pengen jadi seorang dokter. Sekarang aku udah menyusun visi baru aku ke depannya, dimana aku pengen membuat suatu hal yang baru gitu. Yang sebelumnya mungkin aku pengen jadi dokter, nah sekarang itu nggak lagi. Aku juga sempat share-share ke teman-teman aku dan juga beberapa orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda kan. Ya mayoritas berpikir kalau kuliah itu mahal. Aku sebenarnya bukan berarti karena UKT aku rendah, aku bilang kuliah itu murah. Sebenarnya gantung dari masing-masing kita aja sih. Kalau misalnya kita nganggap kuliah itu penting, ya kenapa kita nggak coba gitu. Kalau misalnya dengan alasan karena kuliah itu mahal, setiap orang pasti memiliki jalannya masing-masing gitu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau misalnya kalian memang ngerasa kalian butuh untuk kuliah, ya kenapa enggak kita coba kan. Mengenai masalah biaya, mungkin kebanyakan orang pikir kuliah itu mahal. Insya Allah itu semua bakal ada jalannya. Ya kalau yang penting kita mau usaha gitu. Kita ada kemauan, kita ada usaha, nanti Allah yang kasih jalan ke kita untuk gimana caranya kita bisa menghadapi hari demi hari kita sebagai seorang mahasiswa yang kuliah, ibaratnya seperti itu. Dan buat adik-adik juga terhambat kuliah karena alasan biaya, sekarang tuh banyak banget jalan yang bisa kita pilih. Dari kita aja sih sebenarnya, kalau misalnya kita mau cari-cari informasi, kita bisa cari info beasiswa, itu beasiswanya banyak sekali. Jadi kalian bisa milih beasiswa yang kalian mau, dan itu sangat-sangat membantu sih untuk biaya perkuliahan kalian selama beberapa tahun ke depan. Dan secara tidak langsung juga akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga kita. Jadi buat adik-adik yang masih pusing, merasa kalau selama ini kalian salah jurusan atau merasa sulitan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan passion kita, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu itu nggak selamanya baik untuk kita. Ibaratnya kalau kita menginginkan A, belum tentu A itu baik untuk kita. Jadi kita jalanin aja hidup ini. Toh misalnya kalau kita nggak berhasil mencapai apa yang kita inginkan, mungkin itu adalah jalan terbaik untuk kita yang Allah kasih. Yang penting kita udah usaha, ikhtiar, minta doa orang tua, dan menjalankan sesuatunya itu ikhlas, berniat untuk ibadah. Kita serahkan semuanya sama yang di atas. Dan untuk adik-adik yang mau ujian, semoga dimudahkan, semoga hasilnya nanti bisa kita terima ya dengan lapang dada. Untuk video kali ini cukup sekian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.